Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai operasi hitung pecahan. Nah, untuk operasi hitung yang akan kita bahas, yang pertama adalah perkalian pecahan biasa dan campuran. Pada perkalian pecahan biasa, hasilnya dapat kita peroleh dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Kemudian, jika ada perkalian pecahan campuran, caranya dapat kita ubah pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Kemudian kita kalikan pecahan tersebut seperti saat kita melakukan perkalian pecahan biasa. Berikut adalah bentuk umum perkalian pecahan. Jadi, jika ada pecahan A per B dikalikan pecahan C per D, maka cara menyelesaikannya adalah A kita kalikan dengan C dan B kita kalikan dengan D. Berikut adalah contoh perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran. Untuk contoh pertama, kita akan mencoba mengalihkan dua pecahan biasa. Ingat, cara mengalihkan dua pecahan biasa adalah dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan mengalihkan penyebut dengan penyebut. Jadi, 2/5 dikalikan 3/4, cara mengalihkannya adalah 2 kita kalikan dengan 3 per penyebutnya adalah 5 kita kalikan dengan 4. Sehingga hasilnya adalah 2 dikali 3, 6. Dan 5 dikalikan 4 hasilnya adalah 20. Kemudian contoh berikutnya ada perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli. Jadi di sini ada 2/3 kita kalikan dengan 9. Nah, caranya adalah, coba perhatikan ya, di sini ada 2/3 dikali, nah 9 ini bilangan asli dapat kita ubah menjadi bentuk pecahan yaitu 9/1 karena 9/1 hasilnya adalah 9. Jadi 9 bisa kita ubah menjadi pecahan 9/1. Nah, setelah bentuknya seperti ini dapat kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut sehingga didapat 2 dikali 9 per 3 dikali 1, sehingga hasilnya 18/3. Kemudian contoh berikutnya ada perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Nah, untuk mengalihkan pecahan campuran dengan pecahan campuran, caranya kita ubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Di sini ada 1/4 dikalikan dengan 2/1/6. Nah, 1/1/4 ini dapat kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 1 dikali 4, 4 ditambah 1, yaitu 5. 5 per, penyebutnya tetap ya, 4. Ini dikalikan dengan 2/1/6 dapat kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 6 dikali 2, 12 ditambah 1 yaitu 13 per penyebutnya tetap yaitu 6. Nah, sekarang bisa kita kalikan pembilang dikali pembilang, 5 dikali 13 per penyebut dikali penyebut, 4 dikali 6. Nah, 5 dikali 13 adalah 5 dikali 13 yaitu 65 per 4 dikali 6 adalah 24. Oke, berikutnya setelah contoh perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai perkalian pecahan desimal. Nah, jadi untuk melakukan perkalian pecahan desimal ini ada dua cara. Yang pertama, kita dapat mengubah dulu menjadi pecahan biasa, kemudian kalikan seperti mengalihkan pecahan biasa. Kemudian cara yang kedua dapat dilakukan dengan menggunakan perkalian bersusun. Nah, dulu di kelas 4, kalian pernah belajar cara mengubah bilangan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, caranya seperti ini. Jika terdapat satu angka di belakang koma, ubah pecahan menjadi
ubah pecahan desimal tersebut menjadi pecahan biasa dengan penyebut 10. Kemudian, jika terdapat dua angka di belakang koma, ubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa dengan penyebut 100 dan seterusnya. Nah, coba kita kerjakan contoh berikut ya. Contohnya ada 2,5 dikalikan dengan 0,3. Nah, coba kita selesaikan dengan cara pertama. Nah, untuk menyelesaikan dengan cara pertama, kita ubah dulu 2,5 dan 0,3 menjadi pecahan biasa. Coba kita perhatikan 2,5. 2,5 ini ada satu angka di belakang koma, sehingga jika kita buat menjadi pecahan biasa adalah 25 per 10. Kemudian dikali 0,3 juga terdapat satu angka di belakang koma, sehingga jika dibuat menjadi pecahan biasa menjadi 3 per 10. Nah, jika bentuknya seperti ini dapat langsung kita kalikan. Pembilang kali pembilang 25 kali 3 adalah 75 per penyebut kali penyebut 10 kali 10 adalah 100. Nah, 75 per 100 dapat kita tulis menjadi pecahan desimal yaitu 0,75. Kemudian cara kedua dapat kita selesaikan dengan perkalian bersusun. Jadi cara melakukan perkalian bersusun adalah, coba perhatikan ya, di sini ada 2/5. Kita kalikan dengan 0,3. Nah, cara mengalikannya, kita kalikan dulu seperti kita mengalikan perkalian bersusun yang biasanya. Jadi 3 kita kalikan 5 adalah 15. Nyimpan 1 ya. Kemudian 3 kali 2 adalah 6. 6 karena tadi menyimpan 1 menjadi 7. Setelah 3 kita kalikan dengan semua bilangan yang ada di atasnya, sekarang 0. 0 kita kalikan ya. 0 kali 5 adalah 0, kemudian 0 kali 2 adalah 0. Nah, setelah ini kita jumlahkan. 5, 7, dan 0. Nah, sekarang komanya, coba kita perhatikan. Kita jumlah koma yang ada, angka yang ada di belakang koma ini jumlahnya ada berapa? 1, 2. Nah, jadi koma pada hasil perkalian juga ada 2. 1, 2. Jadi komanya ada di sini. Nah, oke, saya berikan lagi ya satu contoh untuk cara 2. Misalkan terdapat 1,2 dikalikan 2,4. Maaf, yang atas ini coba 11,2 kita kalikan 2,4. Nah, ini kita kalikan seperti biasa, 4 kali 2, 8, 4 kali 1, 4, kemudian 4 kali 1 juga 4. Sekarang 2 kali 2, 4, 2 kali 1, 2, dan 2 kali 1, 2. Sekarang kita jumlahkan. Jumlahnya adalah 8, 8, 4 ditambah 2, 6, 2. Kemudian kita lihat ada berapa angka di belakang koma? 1, 2. Sehingga angkanya juga ada 1, 2. Jadi hasilnya 26,88. Oke, cukup ya untuk contoh perkalian pecahan desimal. Berikutnya, kita akan membahas tentang perkalian berbagai macam bentuk pecahan. Jadi, kalau ada berbagai macam bentuk pecahan yang dikalikan, cara mengalikannya adalah yang pertama kita ubah pecahan menjadi bentuk yang sama terlebih dahulu. Jadi, misalkan di sini ada pecahan biasa dikalikan pecahan desimal. Nah, untuk lebih mudahnya kita dapat mengubah semuanya menjadi bentuk pecahan biasa. Jadi ini 3/5 bisa kita kalikan 0,20 kita ubah menjadi pecahan biasa adalah menjadi 20/100. Nah,
20/100 ini dapat kita sederhanakan ya. Jadi yang atas pembilangnya dapat kita bagi 20, hasilnya 1, per penyebutnya dapat kita bagi 20, hasilnya adalah 5. Nah, jika sudah sederhana dapat kita kalikan menjadi 3/25. Oke, berikutnya. Nah, setelah tadi kita membahas tentang pecahan, perkalian pecahan, sekarang kita akan membahas mengenai pembagian pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, untuk pembagian pecahan biasa dapat kita lakukan dengan cara mengalihkan pecahan dengan kebalikan pecahan pembagi. Nah, jadi misalkan di sini ada A per B dibagi dengan C per D. Maka ini cara mengerjakannya adalah kita kalikan A per B dikalikan dengan kebalikan dari C per D. Jadi kebalikan C per D ini adalah D per C. Nah, jika sudah dikalikan dengan kebalikannya seperti ini, kita dapat mengalihkannya seperti kita mengalihkan pada pecahan biasa. Jadi bisa langsung pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. Nah, di sini ada sedikit penjelasan tentang kebalikan suatu bilangan pecahan. Jadi, bentuk pembagian bilangan pecahan itu dapat diubah menjadi bentuk perkalian atau perkalian dengan kebalikan bilangan pecahan tersebut. Nah, kita coba perhatikan pecahan berikut ini ya. Jadi, jika ada 2/5 dan 5/2, maka pecahan 2/5 dan 5/2 ini apabila dikalikan sama dengan 1, yaitu 2/5 kali 5/2 sama dengan 1. Jadi, kebalikan suatu pecahan apabila dikalikan sama dengan 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebalikan dari pecahan 2/5 adalah 5/2 dan kebalikan pecahan dari 5/2 adalah 2/5. Kemudian kita akan coba melihat contoh dari pembagian pecahan biasa dan pecahan campuran. Jadi yang pertama ini ada contoh pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Nah, caranya kita ubah dulu bilangan aslinya menjadi bentuk pecahan ya. Jadi 6 dibagi setengah. 6 ini bilangan asli dapat kita ubah menjadi pecahan yaitu 6/1. Kenapa jadi 6/1? Karena 6 dibagi 1 hasilnya adalah 6. Jadi tidak mengubah nilai ya. Ini 6 dibagi dengan 1/4. Nah, ingat, untuk melakukan pembagian pecahan tadi, kita dapat mengubahnya jadi bentuk perkalian ya. Jadi ini sama dengan 6/1 kita kalikan dengan kebalikan dari 1/4. Nah, kebalikan dari 1/4 ini 4/1. Sehingga hasilnya 6 dikali 4 adalah 24 per 1 dikali 1, 1, jadi hasilnya 24. Di sini juga ada contoh lagi ya. Di sini ada 3/4 dibagi 6. Jadi 3/4 dibagi, ingat 6 itu bilangan asli, jadi bisa kita ubah menjadi pecahan yaitu 6/1. Nah, kemudian bisa kita kalikan, caranya 3/4 dikali dengan kebalikan dari 6/1. Kebalikan dari 6/1 adalah 1/6. Oke, tinggal kita kalikan 3 kali 1, 3, dan 4 kali 6 adalah 24. Oke, ini bisa disederhanakan. Ya, boleh disederhanakan. Jadi 3 dibagi 3, 1, dan 24 dibagi 3 hasilnya adalah 8. Oke, berikutnya masih ada contoh lagi tentang pembagian pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, kalau yang ini ada contoh pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran. Nah, jadi caranya semuanya kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Jadi ini 6 dibagi 1 1/4. Jadi 6 kita ubah menjadi pecahan biasa yaitu 6/1, kemudian dibagi 1 1/4. Pecahan biasanya adalah 4 dikali 1, 4, kemudian ditambah 1, hasilnya 5.
5/4. Nah, setelah itu dapat kita kalikan dengan kebalikan dari 5/4, yaitu 4/5. Jadi hasilnya 6 kali 4 adalah 24, per 1 kali 5 hasilnya 5. Karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka dapat kita ubah menjadi pecahan campuran. 24 dibagi 5 adalah 4, sisanya 4 juga, penyebutnya tetap ya 5. Kemudian ternyata masih ada contoh ya. Coba kita kerjakan lagi contohnya. Di sini ada contoh pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Nah, caranya ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Jadi 21/4 kita ubah menjadi pecahan biasa. Nah, cara mengubahnya seperti biasanya ya, 4 dikali 2, 8, 8 ditambah 1, 9. Jadi 9/4 dibagi 3/5. Sama dengan 9/4 dikali kebalikan dari 3/5 adalah 5/3. Nah, hasilnya 9 kali 5, 45. Per 4 kali 3, 12. Nah, kita bisa ubah menjadi pecahan campuran ya, karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Jadi 45 dibagi 12 itu adalah 3. Kemudian sisanya adalah 11/12. Kemudian berikutnya ada pembagian pecahan desimal. Nah, untuk cara melakukan pembagian pecahan desimal, caranya kita ubah dulu pecahan desimalnya menjadi pecahan biasa ya. Ini ada contohnya 2,5 dibagi 0,3. Jadi kita ubah jadi pecahan biasa menjadi, karena di belakang koma hanya ada satu angka, jadi 25/10. Dibagi 0,3, ada satu angka juga di belakang koma, dibagi 3/10. Nah, setelah menjadi pecahan biasa, dapat kita bagi dengan cara mengalihkan dengan kebalikan dari 3/10, yaitu 10/3. Hasilnya adalah 250/30. Bisa kita ubah menjadi pecahan campuran, yaitu 8, sisanya 1/3. Untuk yang terakhir, kita akan membahas tentang pembagian berbagai macam bentuk pecahan. Jadi caranya sama, kita ubah dulu ke bentuk pecahan yang sama. Jadi ini kan ada 3/5. 3/5 pecahan biasa dibagi 0,20 pecahan desimal. Agar lebih mudah, kita ubah semua menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Jadi 3/5 dibagi 20/100. Nah, kalau mau disederhanakan juga boleh. Jadi 3/5 dibagi 20/100 kita sederhanakan menjadi 1/5. Setelah ini dapat kita ubah menjadi bentuk perkalian dengan kebalikannya ya. Sehingga didapatkan 15/5. 15/5 itu 3. Oke, sampai sini dulu ya pembahasan mengenai operasi perkalian dan pembagian pecahan. Semoga videonya bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya.